Fasdun fi sholatil jumu'ati min haitsu ma tamayyazat bihi an ghairiha min istirati umurin liluzumiha wa ukhra li sihhatiha wa kaifiyatun li adaiha wa tawabi'u lidzalika. Ini satu pasal menerangkan tentang sholat Jumat dari segi berbeda dari yang lain-lainnya. Jadi sholat Jumat itu memang ada perbedaan sedikit di dalam masalah persyaratan-persyaratan. Walaupun masih banyak persamaannya, tapi nanti ada memang yang punya syarat-syarat khusus untuk sholat Jumat. Nah, sehingga kata pengarang kitab tuh ya matamayyazat ya bihi an ghairiha. Jadi memang ini persyaratan yang didapatkan di dalam sholat Jumat itu memang ada bedanya sedikit daripada yang lainnya. Ya liluzumiha karena memang kewajiban sholat Jumat. Wa ukhra dan lainnya lisihatiha ya bagi sahnya. Sebab nanti ada orang yang boleh dan sah sholat Jumat tapi dia tidak tanakid, artinya tidak bisa menjadi bilangan yang menyempurnakan 40 atau arba'in. Kalau di sholat mesah, tapi hitungannya dia tidak masuk arba'in. Tapi ada juga yang memang dia sah dan in akodat, ya itu menjadi ya sah jumlah yang 40. Hitungannya dia masuk. Itu berbeda memang. Jadi makanya kata pengarang kitab ini ada beda sedikit. Ya dari segi persyaratan-persyaratannya. Wa kaifiyatin li adaiha dan juga kaifiatnya. Tu ministirati umurin diluzumiha wa kaifiyatin li adaiha dan tata cara pelaksanaannya. Wa tawabi'ah lizalika dan yang hal-hal mengekor terhadap itu semuanya. Jadi ada nanti kaifiyat cara pelaksanaan sholat Jumat yang agak berbeda. Ya, kemudian ada syarat-syarat sahnya yang agak berbeda dengan sholat yang biasa. Tapi ya sebenarnya itu hampir sama semuanya karena memang sholat Jumat termasuk fardu ain. Ya, sholat zuhur fardu ain sama. Ya, namun ada beberapa hal saja ada tinjauan yang memang berbeda sedikit. Nanti kita bisa lihat. Contoh gampangnya begini dah. Orang perempuan. Kalau orang perempuan itu kan kagak wajib sholat Jumat. Ya, dia wajibnya sholat zuhur. Tapi kalau sekarang ada orang perempuan sholat Jumat sah. Boleh artinya. Tapi dia tidak termasuk hitungan yang 40. Ya, jadi walaupun nih kita jamaah kita sholat Jumat sama orang perempuan itu dihitung-hitung sampai 500. Tapi kalau orang lakinya doang cuma 30. Berarti sholat Jumatnya sah gak tuh? Tidak sah. Karena ya baru 30 orang. 30 orang. Ya, orang perempuan yang banyak begitu kagak dapat hitungan in ikon. Ya, tetap itu jumlahnya 30. Tapi kalau nanti orang lakinya udah 40 orang, nah itu udah sah sholat Jumatnya. Karena udah memenuhi persyaratan arba'in. Sementara orang perempuannya sholat Jumatnya sah. Dan dia tidak perlu ya mengulangi lagi sholat zuhurnya. Jadi udah cukup sholat Jumat gak pakai sholat zuhur. Karena memang udah sah. Namun dia tidak masuk hitungan yang 40. Itu begitu aja di antara bedanya tuh. Ya, jadi untuk orang perempuan kalau di sholat Jumat sah, ya tapi dia tidak masuk dalam bilangan hitungan yang arba'in 40. Ya, seandainya ya itu orang laki masih kurang dari 40 nggak boleh. Ya, itu harus nyari lagi sampai nanti bilangannya 40. Nah, orang perempuan sisa sholat Jumatnya. Ya, namun dia tidak masuk dalam kategori ya hitungan yang 40. Terus ada yang nanya, kira-kira sholat zuhurnya bagaimana? Ya karena Jumatnya udah sah, ya sholat zuhurnya udah tujzi, cukup. Nggak perlu dia sholat zuhur kembali.
Wasyara itu wujubi sholatil jumu'ati, bermula syarat-syarat wajib sholat Jumat ainan, yaitu secara ain, secara individu, sab'atu asya'a, ada 7 macam. Al awwalu al islamu, yang pertama itu Islam, wa hadza syartun aidon, dan ini merupakan syarat lisihatiha, bagi sahnya Jumat, wan iqadiha, dan jadinya Jumat. Islam itu syarat, ya, syarat bagi sahnya Jumat dan inqadatnya, ya, jadinya Jumat. Fala tajibu, maka tidak wajib Jumat ala kafirin, atas orang kafir, wala tasihu, dan tidak sah Jumat minhu, dari orang kafir, wala tanaqid, dan tidak jadi Jumat bihi, dengan orang kafir. Itu begitu. Ya, kalau orang kafir kagak wajib sholat Jumat dan tidak sah, dan juga tidak masuk dalam hitungan ya 40. Ada orang kafir banyak banget, misalnya dihitung, ya nggak masuk in iqad, ya begitu. Sholat Jumatnya nggak sah, dia tidak wajib, dan juga tidak jadi untuk menyempurnakan yang 40. Wasani, yang kedua, al-bulughu, syarat sholat Jumat itu adalah orang yang baligh. Wa hadza syar'un lin iqadiha aidan, ini pun syarat bagi jadinya ya sholat Jumat. Ya, jadi 40 orang syaratnya harus baligh. Kalau ada anak-anak doang 40 orang kagak sah. Walaupun tuh anak sebenarnya kalau sholat Jumat sah aja. Ya, kita punya anak misalnya sholat Jumat sah, tapi anak-anak itu tidak dihitung bilangan yang 40. Makanya dibilang ya kalau anak-anak itu ya enggak masuk in iqad. Syaratnya harus baligh. Ya, baligh itu merupakan syartun lin iqadiha. Ya, syarat bagi jadinya itu sholat Jumat. Fala tajibu, maka tidak wajib Jumat ala sobiyin, atas anak-anak, walatan akid, dan tidak jadi Jumatnya bihi, dengan anak-anak, walau mumayyizan, sekalipun anak-anak itu udah tamyiz. Walaupun udah tamyiz, tapi dia tidak masuk hitungan 40. Watasihu, dan sah sholat Jumat minhu, dari anak-anak. Tapi sah, kalau di sholat sah tuh anak-anak. Ya, sholat Jumatnya sah. Wa tujzi'uhu, dan mencukupi itu sholat Jumat untuk anak-anak an zuhrihi, dari sholat zuhurnya. Jadi artinya anak-anak itu kalau ada sholat Jumat nggak perlu disuruh sholat zuhur lagi, udah cukup. Ada anak kita usianya 10 tahun, udah tamyiz tapi belum balik, dia sholat Jumat sah sholat Jumatnya. Dan sholat zuhurnya nggak perlu diulang kembali, orang dah sah sholat Jumatnya. Hanya dia tidak masuk dalam hitungan yang 40. Kalau kurang 1 nih baru 39, ditambahin dah sama anak-anak ya 10 orang yang usianya 10 tahun bulan balik, tidak masuk juga. Ya, jadi itu tidak menjadikan in-iqad anak-anak. Sebagai catatan ya tetap anak-anak itu sah sholat Jumatnya. Nah, kalau udah sah sholat Jumatnya, ya sholat zuhurnya sudah cukup. Makanya kita kalau udah yakin sholat Jumat udah sah, nggak perlu kita ulang lagi dengan sholat zuhur. Ya, kadang-kadang ada orang habis sholat Jumat, sholat zuhur juga, ya berarti dia punya keyakinan sholat Jumatnya kagak sah. Nah, begitu. Udah sholat zuhur, habis sholat zuhur, ya di sholat Jumat, habis sholat Jumat udah selesai, di sholat zuhur kembali. Nah, berarti dia mengakui sholat Jumatnya itu tadi nggak sah. Ya percuma aja. Ya, jadi kita yakini bahwa sholat itu udah memenuhi persyaratan. Kalau nggak memenuhi persyaratan, makanya jangan sholat. Ya, cari di tempat yang memang udah memenuhi persyaratan. Gitu. Jadi kalau memang kita yakini, wah ini nih tempat nih tidak memenuhi persyaratan untuk sholat Jumat, disolat aja. Ya. Terus abis itu ntar sholat zuhur. Ya jangan sayang-sayang. Cari aja tempat yang memang udah memenuhi persyaratan sholat Jumat. Emang begitu. Untuk sholat Jumat beda ya dengan sholat-sholat yang lainnya. Ada perbedaan sedikit. Ya,
Tidak seperti sholat biasa. Karena nanti ada yang sah namun tidak inikod. Ada yang sah dan inikod. Gitu. Ini kita nih posisi kita apakah sah doang, apakah sah plus inikod. Nah itu lihat posisi kita. Ya nanti kita ada yang namanya mustautin, ada yang namanya mukim, ada yang namanya musafir. Yang kadang-kadang kurang dipahami ketika orang melaksanakan sholat Jumat. Ada istilahnya mustautin, ada istilahnya mukim, ada istilahnya musafir. Nah posisi kita ini termasuk mustautinin, apa mukimin, apa musafirin. Nah itu nanti terkait dengan sah dan tidaknya sholat Jumat. Begitu. Jadi kalau yang termasuk nanti yang arba'in, yang hitungannya 40, itu harus mustautinin. Ya, harus apa Pak? Mustautinin. Ya. Sebab nanti ada orang yang mustautin, ada orang yang mukimin, ada orang yang musafirin. Kalau musafir itu jelas-jelas dia tidak kewajiban sholat Jumat. Kita lagi berada di mana? Di Surabaya. Ya, kemudian ya baru sampai tuh. Ya, sampai di Surabaya pas hari Jumat. Ya, kita itu namanya musafir. Sholat Jumat kagak wajib buat kita. Tapi kalau kita mau sholat Jumat boleh nggak? Boleh. Cuma tidak masuk dalam hitungan 40. Ada lagi mukimin. Orang yang udah menetap. Seperti anak-anak santri deh. Mukimin namanya. Ya mukimin deh. Nah itu ya mereka ya udah wajib sholat Jumat. Wajib sholat Jumat. Hanya mereka itu tidak masuk dalam kategori yang 40. Jadi mesti ada orang situnya 40. Santri cuma tambahan aja. Nah, karena dia termasuk mukimin. Karena nih santri bakalan pulang. Kalau udah rapi, mondok pulang kagak dia? Pulang. Ada yang 3 tahun pulang. Ada yang 5 tahun pulang. Ada yang 10 tahun pulang juga. Dia masih punya keinginan, ada azam. Ada cita-cita pengen pulang kampung. Nah itu namanya dia cuma mukimin, bukan mustautinin namanya. Sehingga dia wajib sholat Jumat, namun tidak masuk yang menyempurnakan 40. Ada lagi yang mustautinin. Kalau mustautinin memang dia tinggal di situ, dia kagak ada keinginan kemana-mana lagi. Meninggalnya pengen di situ juga. Nggak ada cita-cita, oh saya kalau pengen meninggal nanti pengen pulang kampung. Ya, pengen ke negara saya, ke kampung saya. Nah itu namanya mustautinin. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Al-Zami, beliau bilang begini, kalau ada tuh ya orang-orang walaupun udah tinggal di Indonesia lama bener, tapi dia masih punya keinginan ingin pulang ke kampungnya, misalnya ke Hadramaut, ke Yaman, kemana kata beliau, itu mereka namanya masih mustautin, ya masih mukimin, bukan mustautinin. Tuh begitu. Ya, tapi kalau dia memang udah di sini udah jadi darah dagingnya, udah tanah airnya, ya udah nggak mau kemana-mana lagi. Nah itu dia dikatakan mustautinin. Ya, begitu. Makanya nanti kita harus pahami benar mana artinya ya mustautinin, mana artinya mukimin, mana artinya musafirin. Jadi nggak sembarangan Bapak Saudara. Ya, kadang-kadang orang nggak memahami arti mustautin dengan mukimin. Apa bedanya mukimin dengan mustautinin? Nah, kalau orang mukimin dia masih kepengen pulang kampung. Ya, nanti saya kalau mau meninggal dunia, ya sebelum di hari-hari tua saya mau pulang kampung. Ya, pengen tinggal di kampung aja. Nah, berarti dia masih punya keinginan, dia masih mukimin berarti itu. Tuh, kalau dia bilang saya mau udah tinggal di sini, saya udah kampung saya ini. Sampai meninggal saya juga nggak mau kemana-mana, mau di sini aja. Nah itu namanya dia udah mustautinin namanya, gitu ya. Karena memang dia punya kampung halaman, sehingga dia menetap di sini hanya ya beberapa waktu. Walaupun udah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi nanti dia pengen kembali lagi ke kampung halamannya. Itu namanya mukimin. Sholat Jumatnya wajib, ya. Nah
namun dia tidak masuk dalam kategori arba'in. Tapi kalau dia, saya pokoknya mau meninggalnya mau di sini juga, ya begitu. Saya udah jadikan ini kampung halaman saya, mustautinin dia. Ya, sehingga dia udah masuk kategori yang menyempurnakan 40. Tinggal ditanya aja. Ya, ente kira-kira ya mau masih pulang kampung gak nanti? Oh iya Ustaz, saya mau pulang kampung. Ya, mungkin di hari-hari tua saya mau di kampung aja. Nah, itu namanya masih mukimin dia. Bukan mustautinin. Nah, seperti itu ya, begitu kata Mu'allim Syafi'i Hazami. Ya, pada saat ya beliau memberikan ya itu ya pelajarannya ketika bab sholat Jumat seperti itu. Nah, makanya kita harus paham nih ya, mana yang namanya musafirin, mana yang namanya ya mukimin, mana yang namanya mustautinin. Tuh seperti itu. Kalau saya punya guru, ada yang mengajarkan lagi, kita sekup kita sekarang lebih luas, provinsi. Ya, jadi selama kita masih berada di satu provinsi, ya itu kita di situ namanya mustautinin. Tapi kalau kita udah beda provinsi, itu namanya kita udah bukan mustautinin, kita lagi musafirin, ya atau kita lagi mukimin. Nah begitu. Kan kalau yang namanya Jakarta kan luas. Kita selama masih tinggal di Jakarta, kita memang pengen tinggal terus di Jakarta sampai mati. Kita namanya mustautinin, di mana saja masjid bisa kita ya laksanakan sholat Jumat. Karena sekupnya provinsi. Kalau dulu kan kampung. Ya, yang namanya dulu tuh masjid tuh palingan di satu kampung satu. Nah, begitu. Tapi kalau sekarang sekupnya bukan kampung lagi karena memang udah lebih luas dan zaman udah global, yang jauh jadi dekat. Ya, makanya kadang-kadang ada orang ya kampung baru Sukabumi Selatan Kebonjeruk jadi imam misalnya di Jakarta Pusat, di Jakarta Selatan, di Jakarta Utara. Ya, itu masih skup dia, masih lingkungan dia, masih satu provinsi. Nah, begitu. Ya. Kita walaupun misal posisi kita di Jakarta Barat, sekarang kita mau sholat Jumat di Jakarta Pusat, itu masih satu provinsi. Tapi kalau udah sholatnya di Jawa Barat, di Jawa Timur, nah itu udah jauh. Berarti kita udah posisi kita bukan lagi bukan lagi mustautin, tapi itu udah posisinya bisa mukimin, bisa bisa musafirin. Kalau mukimin wajib sholat Jumat. Cuma tidak masuk hitungan yang 40. Kalau musafirin kagak wajib sholat Jumatnya. Cuma kalau di sholat Jumat sah nggak? Sah. Sholat zuhurnya nggak perlu diulang. Cukup udah sholat Jumat aja. Nah seperti itu. Ya paham ya Bapak Saudara. Ya ini terkait dengan sholat Jumat harus kita benar-benar pahami. Ya seperti itu. Jadi orang baligh itu merupakan syarat lin iqadiha bagi jadinya Jumat. Fala tajibu, maka tidak wajib tuh. Tadi dikatakan sholat Jumat bagi anak-anak dan juga dia tidak iqad, tidak jadi ya sholat Jumatnya karena dia tidak masuk dalam kategori yang arba'in. Namun kalau dia sholat sah sholat Jumatnya dan cukup, enggak perlu diulang sholat zuhurnya. Wasalisu yang ketiga al-aqlu, orang yang berakal. Wahadza syartun, dan ini merupakan syarat disihati bagi sahnya Jumat wan iqadiha dan jadinya Jumat aidon. Ya, syaratnya orang yang berakal. Ya, orang yang benar-benar sehat jasmani rohaninya. Ya, jadi syarat sahnya harus orang yang berakal. Syarat jadinya sholat Jumat harus juga diikuti oleh 40 orang yang berakal semuanya. Fala tajibu, maka tidak wajib Jumat ala man la aqla lahu, bagi orang yang tidak memiliki akal. Tasihu minhu sah salat Jumatnya walatan akidu bihi, dan tidak jadi itu salat Jumatnya. Jadi kalau seandainya nih ya ada orang gila, akalnya enggak sehat, ya dia kagak wajib salat Jumat. Tuh. Tapi kalau di salat Jumat juga bagaimana? Ya sah aja buat dia. Tapi tidak masuk iqad, tidak masuk hitungan 40. Walaupun dia orang kampung situ juga. Ya,
walaupun di orang kampung situ juga. Wahadhihi dan ini salah satu yang 3 macam. Syurutun aidon, syarat-syarat juga li ghairil jum'ati, bagi selain sholat Jumat, minas salawati daripada sholat-sholat, ay ghairiha dan lain-lainnya, min kulli ibadatin dari semua ibadah. Tuh, ini merupakan syarat dari semua ibadah. 1 apa? Islam, 2 balik, 3 berakal. Bukan hanya pada sholat Jumat aja, sholat-sholat yang lain pun. Bahkan ibadah-ibadah yang lain pun ini 3 harus dipenuhi. 1 Islam, 2 ya balik, 3 berakal. Makanya disebut apa? Mukallaf. Ya, Islam plus mukallaf. Warabi'u yang keempat al-hurriyatu, statusnya merdeka. Nah, kalau kita udah merdeka semuanya statusnya, makanya udah wajib sholat Jumat karena statusnya udah hurriyah. Ail kamilatu artinya udah sempurna. Wa hadza syartun, ini merupakan syarat lin iqadiha, bagi jadinya Jumat aidon. Tuh, jadi yang 40 syaratnya merdeka semuanya. Wala tajibu, maka tidak wajib sholat Jumat ala abdin, atas budak, walau muba'adan, sekalipun muba'ad. Tuh, sekalipun muba'ad itu artinya separohnya udah merdeka, separohnya belum. Berarti belum full juga, belum kamilah. Wa in kana bainahu wa baina sayyidi muhayaah, sekalipun antara itu budak dengan itu tuannya udah ada perjanjian. Wa waktu Jum'ati fi naubatihi, dan waktu Jumat pada saat perjanjiannya, linaksihi, tetap itu kurang. Ya, jadi budak itu masih nakos, masih kurang. Walatan akidu bihi, dan tidak jadi sholat Jumatnya. Ya, artinya 40 nggak masuk dalam kategori ya yang budak tadi. Watasihu, tapi sah sholat Jumat minhu, dari budak. Jadi kalau budak sholat Jumat sah, cuma dia tidak masuk in iqad yang jumlah 40. Wal khamisu yang kelima az-zukuriyatu, jenis kelaminnya laki-laki. Wa hadza syartun, dan ini merupakan syarat lin iqadiha, bagi jadinya Jumat aidon juga laki-laki. Ya, kalau perempuan boleh sah sholat Jumatnya, tapi tidak menjadikan syarat in iqad. Ya, jadi kalau 40 ditambah dengan orang perempuan 1, itu tetap masih 39 hitungannya. Ya, karena orang perempuan tidak masuk in iqad, jumlah bilangan yang 40. Fala tajibu, maka tidak wajib Jumat alam maratin, bagi perempuan. Orang perempuan enggak wajib salat Jumat. Wa khunsa, begitu juga bagi khunsa, linaksihima, karena kurang dua-duanya, baik imra'ah maupun khunsa. Wala tanakidu, dan tidak jadi bihima dengan imra'ah dan khunsa, dan dia tidak masuk dalam hitungan 40. Wa tasihhu, dan sah ya Jumat minhuma, dari keduanya. Tapi kalau di sholat Jumat sah, udah perempuan sholat Jumat sah. Ya, kemudian khunsa sholat Jumat juga sah. Wa tujzi'uhuma, dan boleh keduanya an zuhrihima, daripada zuhur keduanya. Otomatis sholat zuhurnya sudah tidak perlu diulang kembali dengan dia udah sholat Jumat. Wasadisu yang keenam as-sihhatu, sehat. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan sihah adamul uzri, enggak ada uzur. Fala tajibu, maka tidak wajib Jumat alaman lahu uzrun, bagi orang yang ada uzurnya. Minal a'zaril murkhasati, dari uzur-uzur yang memang dibolehkan, ada rukhsah. Fitarkil jamaati, di dalam meninggalkan jamaah. Jadi uzurnya sama seperti uzur meninggalkan jamaah. Jadi uzur Jumat sama seperti uzur meninggalkan jamaah. Ya, jadi kita nih kalau kagak ada uzur untuk meninggalkan sholat jamaah, ya nggak boleh kita ya ninggalin sholat jamaah. Sama seperti sholat Jumat. Ya, itu kalau nggak ada uzur, nggak boleh kita meninggalkan sholat Jumat. Jadi begitu beratnya sholat berjamaah. Makanya kan ada hadis, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Itu artinya coba ya pahami itu Bapak Saudara. La sholata, nila di sini nih artinya minimal, yang paling gampang la itu tidak sempurna. Seperti Imam Syafi'i memberikan penafsiran la di situ tidak sempurna. Tidak sempurna
sholat seseorang yang bertetangga dengan masjid, bertetangga dengan musola, kecuali sholatnya harus di masjid atau di musola. Itu begitu. Itu Imam Syafi'i bilang tidak sempurna. Kalau imam yang lainnya itu la-nya tidak sah. Jadi la sholata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sah sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid atau musola kecuali sholatnya di masjid atau di musola. Itu la-nya namanya ya artinya la tasihu. Itu berat kan? Berat sekali. Nah itu uzur Jumat sama seperti uzur meninggalkan berjamaah. Mana contohnya? Ya uzur meninggalkan jamaah yang dibolehkan. Kamasakkoti marodin. Seperti masakat sakit. Sakit. Ya. Itu kalau udah masakat banget, dia udah sakit dan gak bisa lagi keluar dah. Itu baru dia ya boleh enggak berjamaah. Ada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat Nabi. Dia buta. Ya, minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, boleh enggak saya enggak sholat berjamaah? Saya di rumah aja. Mata saya buta. Saya enggak punya tongkat. Enggak ada yang nuntun saya. Nabi jawab bagaimana? Nabi nanya lagi. Wahai Abdullah bin Ummi Maktum, kira-kira kamu dengar enggak tuh suara azan? Kira-kira kamu dengar enggak suara azan? Kata Abdullah bin Ummi Maktum, saya dengar ya Rasulullah. Penuhi panggilan tersebut. Itu begitu. Suruh datang. Nah begitu. Makanya ya ulama-ulama berpendapat ya tetangga-tetangga masjid musola itu hitungannya 40 rumah. Kita sama masjid ada enggak 40 rumah? Kita sama musola ada enggak 40 rumah? Hitung aja dah. Ya, kalau enggak ada boleh dah ente di rumah aja sholatnya. Ya, tapi kalau Ustaz, saya dari masjid ke rumah saya atau saya dari rumah saya ke musola cuma 5 rumah, cuma 20 rumah, cuma 30 rumah, masih wajib. Tuh, masih wajib tuh. Itu seperti itu. Jadi Abdul bin Ummi Maktum itu ya sampai-sampai Nabi bilang begitu. Kalau seandainya ya kamu dengar suara azan, penuhi, datang. Nah, itu. Jadi Nabi nggak bilang, iya nggak apa-apa dah, kamu ini buta, nggak ada yang nuntun lagi, nggak punya tongkat, udah di rumah aja sholatnya. Nabi nggak bilang begitu. Ya, Nabi nggak bilang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, ya orang yang bertetangga dengan masjid dan musola hitungannya 40 rumah. Kemana? Ke depan 40 rumah. Ke belakang 40 rumah, ke samping kanan 40 rumah, ke samping kiri 40 rumah. Makanya kita kalau bisa, kalau memang ada waktu, udah usahain sholat jamaah. Ya, jangan kita tinggal. Kecuali kalau kita memang lagi nggak ada di rumah, kali itu lain lagi. Kalau kita lagi ada di rumah, ayo kita sholat berjamaah. Begitu. Walaupun ilmu kita udah tinggi banget, ya begitu sama. Ya, begitu. Karena memang kalau masalah sholat jamaah buka aja kitabnya. Ya, buka dah kitab jamaah. Ya, mau Fathul Mu'in, mau Fathul Wahab, mau Fathul yang mana lagi, ya sama aja mau Fathul Qorib. Ya, begitu. Enggak ada tuh. Ya, yang mengizinkan gitu enggak ada. Nah, begitulah. Makanya kita punya ilmu, jangan semakin banyak ilmu semakin bikin alasan yang macam-macam, jangan. Kita kan punya ilmu itu bukan pengen alasan meringankan ibadah, bukan. Malah dengan punya ilmu kita pengennya semakin dekat sama Allah. Begitu. Jangan kita ngaji supaya apa? Supaya ya gampang ibadah. Nah itu kalau orang yang sholat jamaah itu orang-orang yang pada bodoh-bodoh semuanya. Anggapannya begitu kali. Ya. Padahal enggak begitu. Ya. Jadi kita enggak ada alasan ceramah di mana-mana, giliran sholat subuh. Ya di depan masjid kagak datang. Ya. Ya mana amalan amaliyahnya. Nah begitu. Tapi kalau lagi ceramah ngasih tahu sholat ya jamaah bagus, ya mulia gitu. Pribadi dia mah nggak pernah sholat jamaah.
Cuma ngomong doang berarti. Makanya jadi penceramah hati-hati. Makanya saya punya guru ya di Cirebon. Beliau bilang begitu. Kita jangan dengerin ceramah, ya, tapi ngaji. Tuh, begitu. Orang ceramah mah enak doang, ngomong tinggal. Ngomong tinggal. Udah begitu doang. Tapi kalau ngaji kan ngamalin ilmu kita. Kalau ngaji ngamalin ilmu. Nah, seperti itu. Makanya kemuliaan ilmu itu dengan ngaji. Bukan ceramah, bukan. Ceramah mah sekedar motivasi aja. Begitu. Kadang-kadang kita ya cuma ceramah doang. Ya, sementara yang ceramah itu ya kadang-kadang pribadinya enggak sesuai dengan yang diomongin. Gitu. Karena dia habis ngomong ditinggal. Udah begitu. Tapi kalau kita ngaji nih, kita dituntut untuk ngamalin. Ya, emang benar-benar punya kewajiban. Kalau bisa kita amalin. Semakin banyak ilmu, pengamalan kita semakin harus banyak. Itu begitu. Ya. Saya punya guru ngajarin sholat berjamaah 41 hari berturut-turut. Jadi udah ngamalin. Dan harus takbiratul ihramnya sama-sama udah ada. Imam takbiratul ihram udah harus. Ya. Dan syaratnya lagi jamaahnya ya enggak boleh kurang dari 40 orang. Ngamalin dia udah. Berat itu. Ya. Saya pada saat ya dikasih ya ijazah begitu tuh Bapak Saudara. Ya Allah, ini berat banget. Karena takutnya kita sholatnya itu kadang-kadang kurang dari 40. Ya kalau baru 10 orang kagak sah itu. Harus ngulang lagi 41 hari berturut-turut. Begitu. Kan jarang tempat-tempat yang ya lebih dari 40. Kadang-kadang maghrib 40, zohor 5 orang. Ya kita bagaimana itu? Ya harus ngulangin lagi karena kita lagi riado seperti itu. Jadi riadonya 41 hari ya berturut-turut sholat berjamaah. Tuh begitu. Dan syaratnya jamaahnya itu harus 40 orang. Ya. Kurang 40 orang ya cari lagi tempat yang lain yang ada 40 orang. Nah begitu. Itu begitu. Ya, jadi mereka udah melaksanakan tuh begitu. Jadi udah melaksanakan. Dia udah riadoh seperti itu. Ya. Nah kita ya harus seperti itu. Jadi ini namanya ya masyakat meninggalkan sholat Jumat disamakan dengan ya rukhsah meninggalkan sholat jamaah seperti lagi sakit. Kita kalau lagi sakit boleh nggak sholat Jumat? Karena memang ukurannya kita juga boleh ninggalin sholat berjamaah begitu. Tapi ini enggak. Kadang-kadang kalau Jumat datang terus mau ngapa kek. Tapi giran jamaah dikagak datang. Kan begitu ya. Padahal sama tuh, sama. Uzur meninggalkan sholat Jumat sama dengan uzur meninggalkan sholat berjamaah. Gitu. Sholat Jumat hujan kayak apa kayak didatang juga. Giran sholat jamaah, jangankan ya hujan, kagak ngapa-ngapa, dikagak datang. Padahal tadi tuh, ya untuk dibolehkan kita enggak sholat Jumat, uzurnya sama dengan ya berjamaah. Tuh lihat, minal a'dzaril murakhasati fi tarkil jamaah. Tuh sama. Jadi tidak wajib sholat Jumat kalau orang yang punya uzur dari uzur-uzur yang memang dirukhsahkan pada saat meninggalkan berjamaah. Kan jelas tuh ibarat kitabnya ya, jelas banget. Kamasyakoti marodin seperti masyakot ya orang sakit. Wa illam tubihil juluza sekalipun dia tidak boleh dalam sholat itu duduk fil fardi pada sholat fardu. Terus apalagi wa marodin wa matorin seperti hujan. Hujan termasuk uzur. Ya bil saub yang bisa membasahi pakaian. Tuh, pakaian kita kalau kita jalan basah. Ya itu uzur Jumat. Ya, uzur jamaah juga. Tapi kalau punya mobil pakai mobil, ya. Kalau punya payung pakai payung. Ya, ini uzurnya ya hujan
yang bisa ya membasahi pakaian. Terus ada lagi yang lain, wawahlin, ada lumpur, lam ya'man ma'ahu talwis bil masyifihi, yang tidak aman nanti bisa ngotorin dengan sebab kita jalan di situ. Ya, jadi ada lumpur. Kira-kira sekarang kalau hujan ada lumpur nggak? Nggak ada dah. Kalau dulu istilahnya ada lumpur tuh. Kalau habis hujan, wah, debel, belok, becek. Itu. Debel, belok, becek, licin. Ya, sekarang mah enggak. Ya berarti kagak ada uzur ya. Nggak ada uzur juga itu berarti. Ya ini ada lumpur. Awiz zalak. Zalak itu artinya apa? Licin. Kira-kira kita kalau habis hujan licin nggak? Jalan. Ya sama aja, mau hujan mau kagak hujan, aspal semuanya kagak ada yang licin udah. Belok kagak, berlumpur kagak, licin kagak. Ini dalam kitab begitu alasannya. Karena orang-orang dulu jalan masih ya sederhana banget. Sehingga kenapa dibuat jadi ya itu alasan-alasan uzur untuk ya tidak sholat Jumat, tidak sholat berjamaah. Karena itu bisa mengganggu. Kalau hujan tuh di samping bukan basah saja, jalanannya susah untuk kita lewati. Ya, berlumpur. Ya, kemudian juga ada ya yang lain, licin. Kalau di jalan bisa membahayakan. Nah, itu tuh penyebabnya. Makanya jadikan uzur. Wa tasihu minhu, dan sah Jumat daripada dia. Watan akidu, dan dia bahkan jadi. Kalau ada orang sakit ya tapi dipaksain juga pengen datang sholat Jumat, ya dia masuk tuh sah sholat Jumatnya, ya dan dia masuk hitungan kalau memang dia termasuk apa? Termasuk mustautin. Nah itulah ya terkait tentang as-sihah, ya orang yang sehat seperti itu. Bapak saudara, saya kira sampai sini dulu, nanti baru wasabiu al-istiton. Nah ini nanti yang ketujuh terkait tentang istiton. Ya nanti akan kita bahas apa sih artinya mustautin, nanti akan kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.